Tahukah Anda, betapa dahsyatnya menyambung dan menjaga silaturahmi sebagai bentuk ketaatan kita kepada Allah? Bahkan banyak sekali perintah dalam Al-Quran dan hadis yang menerangkan pentingnya silaturahmi dalam Islam. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia memuliakan tamu. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia menyambung hubungan silaturahmi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalil tersebut adalah salah satu bukti anjuran untuk kita agar selalu menjaga tali silaturahmi. Menyambung silaturahmi memiliki banyak manfaat, karena membantu menyambung berbagai hal yang putus. Dahsyatnya menyambung dan menjaga silaturahmi. Betapa pentingnya menyambung dan menjaga silaturahmi dibuktikan dengan banyak ganjaran kebaikan yang Allah berikan. Bahkan Allah memberikan hukuman bagi mereka yang sengaja memutuskan silaturahmi, baik di dunia maupun di akhirat. Dengan silaturahmi, hubungan kita yang dulunya sempat retak dan renggang karena jarak dan waktu, bisa direkatkan kembali. Maka dari itu, inilah dahsyatnya menyambung dan menjaga silaturahmi. 1. Dijauhkan dari neraka. Dengan tetap menyambung dan menjaga silaturahmi, maka menjadi salah satu jalan kita untuk dijauhkan dari neraka. Seorang muslim yang kembali menyambung tali silaturahmi, maka ia sudah satu langkah dijauhkan dari neraka. Syekh Soleh menyebutkan, manfaat menjaga silaturahmi adalah menjadikan iblis dan teman-temannya menjadi sulit untuk menggoda manusia. Hal inilah yang membuat manusia terhindar dari api neraka. Salah satu hadis Nabi berbunyi, "Engkau menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak menyekutukan sesuatu dengannya, mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan menyambung tali silaturahmi." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 2. Dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menyambung tali silaturahmi tidak hanya menyambung ikatan dengan sesama manusia saja, tapi juga menyambung dan mendekatkan hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjaga silaturahmi adalah bentuk kecintaan dan ketakwaan seorang hamba. Dengan silaturahmi, menjadi sarana kita untuk mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena mau menyambung silaturahmi dan memperlakukan manusia dengan baik. Hal ini menunjukkan bahwa kita sudah menjalankan perintah Allah. Silaturahmi adalah tanda bahwa seseorang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi makhluk yang mulia di hadapannya. Menyambung silaturahmi merupakan sebuah akhlak terpuji yang sangat disukai oleh Allah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ali, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Maukah kalian saya tunjukkan perilaku akhlak termulia di dunia dan akhirat? Maafkan orang yang pernah menganiaya kamu, sambung silaturahmi orang yang memutuskanmu, dan berikan sesuatu kepada orang yang telah melarang pemberian untukmu." 3. Dilancarkan rezeki dan panjang umur. Salah satu dahsyatnya menyambung dan menjaga silaturahmi adalah diberikan kelancaran rezeki dan umur yang panjang. Pergi mengunjungi sanak saudara adalah cara untuk menciptakan kerukunan dan keharmonisan. Silaturahmi adalah salah satu amalan yang memiliki nilai pahala besar. Jika kita selalu menjaga hubungan baik dengan sesama, maka Allah akan memberikan kita kemudahan rezeki. Salah satu hadisnya adalah, barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka sambunglah tali silaturahmi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini menunjukkan betapa dahsyatnya menjaga silaturahmi kepada sesama. Menyambung tali silaturahmi tidak hanya bermanfaat di dunia saja, bahkan dalam Islam, manfaatnya sekaligus untuk kebaikan di akhirat nanti. Dengan silaturahmi, kita saling membantu dan menolong satu sama lain. Selain itu, saat kita membantu urusan keluarga, tidak hanya mendapatkan pahala sedekah, Allah juga akan melimpahkan pahala silaturahmi kepadanya.
bersedekah kepada keluarga lebih utama dibanding bersedekah untuk fakir miskin. Hal ini diungkapkan dalam sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sedekah terhadap orang miskin adalah sedekah, dan terhadap keluarga sendiri mendapat 2 pahala, yaitu sedekah dan silaturahmi. 4. Menjaga keharmonisan. Dahsyatnya menyambung dan menjaga silaturahmi adalah bisa menjaga keharmonisan, karena momentum saling memaafkan bisa membuat hubungan yang sebelumnya renggang menjadi rukun kembali. Manusia adalah makhluk yang tidak pernah lepas dari kesalahan dan dosa, jadi sudah tentu manusia akan saling meminta maaf dan saling memaafkan. Sesungguhnya orang yang memutus silaturahmi dianggap sebagai perusak bumi. 5. Menyehatkan mental. Selalu menjaga hubungan baik dengan orang lain bisa membuat kita kembali menjadi diri sendiri, dan baik untuk kesehatan mental. Saling bertanya kabar, bertukar cerita, bercengkerama dengan orang sekitar bisa meningkatkan mood kita. Menjaga silaturahmi bisa menghadirkan kembali rasa bahagia dan perasaan yang positif dalam diri kita. Hal ini tentu saja akan berdampak baik pada kesehatan mental kita sendiri. Makanya, menyambung dan menjaga tali silaturahmi dalam Islam harus tetap dijaga dengan baik. Tidak hanya kepada keluarga dan sanak saudara saja, tapi juga kepada teman, sahabat, dan orang-orang yang sudah lama tidak kita jumpai. 6. Memperluas ukhuwah Islamiyah. Dalam Islam, kita semua adalah saudara, dan menjaga silaturahmi bisa memperluas persaudaraan antar sesama. Perbedaan agama juga tidak bisa kita jadikan alasan untuk saling membenci dan menjauh. Melalui silaturahmi, kita bisa menambah teman atau sahabat yang bisa untuk berbagi informasi dan saling bertukar pikiran. Semakin luas ukhuwah kita, maka akan semakin berkah kehidupan kita. 7. Menambah ilmu. Dahsyatnya menyambung dan menjaga silaturahmi adalah mendapatkan banyak ilmu baru. Luasnya persaudaraan dan selalu menjaga hubungan baik, bisa menambah ilmu kita tentang dunia dan akhirat. Ada banyak ilmu yang bisa kita dapatkan dengan menjaga silaturahmi. Hal tersebut bisa kita dapatkan melalui cerita, pengalaman hidup, hingga pengetahuan yang berbeda antara satu dengan lainnya. Jika tidak mampu menyambung silaturahmi dengan bertemu langsung, maka bisa juga melalui pesan atau menelpon. Namun, mendatangi secara langsung lebih utama. Itulah betapa dahsyatnya menyambung dan menjaga silaturahmi dengan saudara maupun sesama muslim. Mari kita rutinkan bersilaturahmi, terutama dengan keluarga, saudara, dan teman yang sudah lama tidak jumpa dan disapa.